Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatu abdin qallat hillatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarij ma'ana fihi bisyri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka mengurai lafaz demi lafaz kitab Fathul Qorib dengan metode Al-Miftah lil Ulum. Oke, kita langsung saja. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan part yang kedua ini, yaitu memasuki faslun fi sunanil wudu'i wa sunanuhu ayil wudu'i. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunanil wudu'i wa sunanuhu ayil wudu'i asyratu asya'a. Wa sunanuhu ini adalah sebuah kalimat. Ya, wa sunanuhu kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Ya, kalau ditanyakan kenapa kalimat isim, kalau tidak ada tandanya maka kita skip saja. Mu'rab apa kalimat isim? Ya, kalimat isim, kemudian mu'rab apa mabni? Wa sunanuhu. Kalau yang ditanyakan adalah sunanu, ya, maka ini adalah mu'rab. Karena sunanu adalah jamak taksir. Sedangkan jamak taksir di jilid satunya itu terdapat dua, kila dan kasroh. Sunanuhu ini jamak taksir yang mengikuti wazan fu'alun, yaitu jamak berupa jamak killah. Ya, ikut wazan fu'alun. Sedangkan kalau yang ditanyakan hunya, yaitu wasunanuhu. Wasunanuhu ini mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa mabni? Karena isim dhamir. Kalau yang ditanyakan hunya. Terus kemudian wasunanuhu di sini kedudukannya menjadi apa? Kedudukannya menjadi mubtada. Ini. Dan di sini dilengkapi dengan simbol. Simbol makna kedudukan. Ini mim, ini artinya adalah mubtada. Sedangkan mubtada itu membutuhkan khobar. Ya, mubtada itu membutuhkan khobar. Khobarnya mana? Maka ketika kita menemukan mubtada, maka pertama kali harus menentukan pasangannya. Apa itu pasangannya mubtada? Pasangannya adalah khobar. Mana khobarnya? Asyratu. Berarti asyratu ini adalah kedudukannya menjadi khobar. Ya, menjadi khobar. Terus wasunanuhu, hunya adalah mabni karena isim dhamir. Ma'rifat nakiro, ma'rifat. Kenapa? Karena mudhaf pada isim dhamir. Mana dhamirnya? Hu dhamir apa? Dhamir muttasil. Ya, kenapa dhamir muttasil? Karena sambung dengan kalimat lain. Mahal apa? Mahal ajar. Kenapa mahal jar? Karena sambung dengan kalimat isim. Mana kalimat isimnya? Sunanu. Ini kalimat isim. Kemudian kalau hunya adalah kalimat isim juga, yaitu isim dhamir. Terus menunjukkan apa? Atau wakeknya menunjukkan apa? Sunanuhu. Hunya ini, ya, wakeknya dhamir ini menunjukkan apa? Menunjukkan mufrad muzakkar ghaib. Kalau kita tasrif menjadi sunanuhu, sunanuhuma, sunanuhum, sunanuha, sunanuhuma, sunanuhumna, sunanuka, sunanukuma, sunanukumi, sunanuka, sunanukuma, sunanukum, sunanuki, sunanukuma, sunanukunna, sunani, sunanuna. Ini adalah tasrifan dari dhamir yang ada di lafaz sunanuhu. Terus ayil wudu'i
ini kedudukannya menjadi badal. Ya, kedudukannya menjadi badal. Badal. Jadi kalau badal adalah isim yang ikut atau tabi, masbutnya adalah domirhi. Masbuknya adalah domirhi, domirhu ya. Wa sunanuhu berarti hu ini menjadi mubdal minhu yang diikuti dari badal ini, ayil wudu'i. Terus asyratu kedudukan jadi apa? Kedudukannya menjadi khobar. Khobar itu ada dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Asyratu ini termasuk khobar ghairu mufrad. Ya. Oh ya, maaf. Asyratu ini termasuk khobar mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah dan serupa jumlah. Asyratu ini jadi lafaz ini bukan jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah ataupun serupa jumlah, ya, maka khobar ini dinamakan dengan khobar mufrad. Meskipun lafaz di sini menunjukkan muannas ataupun menunjukkan tasniyah ataupun menunjukkan jamak, maka di sini khobar ini tetap dinamakan khobar mufrad. Asyratu asya'a, ya, asya'a ini adalah isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif yang ilat satu yaitu ilatnya berupa alif ta'nis mamdudah mengikuti wazan fa'la'u. Asyratu asya'a, dan jernya itu adalah jer dengan fathah, ya, jer dengan fathah kalau isim ghairu munsharif. Asyratu asya'a, dan ini disebut dengan susunan idhofah. Asyratu ini mudhaf, asya'a ini adalah mudhaf ilaih. Jadi asya'a ini adalah beri'rab jer, sedangkan jernya dengan fathah. Kenapa jer dengan fathah? Karena asya'a ini termasuk isim ghairu munsharif yang berupa ilat alif ta'nis mamdudah ikut wazan fa'la'u. Terus wa fi ba'di nusakhil matni, wa fi ba'di nusakhil matni ini masih satu susunan idhofah, ya. Wa fi ba'di nusakhil matni, wa fi ba'di ini ada khobar. Khobar di sini adalah khobar yang didahulukan dari mubtada'nya. Maka ketika ada khobar yang didahulukan dari mubtada'nya, maka ini dinamakan dengan khobar muqaddam. Ya, dinamakan dengan khobar muqaddam. Ini wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisalin. Asyru ini kedudukannya menjadi mubtada. Khobarnya adalah di sini. Khobarnya wa fi ba'di nusakhil matni. Jadi khobarnya ini didahulukan dari mubtadanya, maka dinamakan khobar muqaddam. Asyru ini adalah sebuah adat. Ya, adat itu ada 3, adat mufrad, adat murakkab, adat atof, dan ini termasuk adat mufrad. Ya, karena menunjukkan bilangan 1 sampai 10. Asyru ini nomor 10. Artinya 10. Dan setelah adat mufrad itu harus dibaca ajer. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Asyru khisalin. Ya. Asyru khisalin, sedangkan khisalin di sini adalah kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bertanwin. Mu'rab mabni mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena karena jamak taksir mengikuti wazan fi'alun. Ya. Karena mengikuti wazan fi'alun. Kila kasroh. Ini menunjukkan killah. Mengikuti wazan fi'alun.
Terus wa fi ba'di. Wa fi ba'di ini ada sebuah huruf jar. Ba'di ini i'rab jar. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar. Terus nusakhi ini i'rab apa? I'rab jar. Kenapa? Karena menjadi mudhof. Ya, karena menjadi mudhof. Sedangkan al-masninya ini adalah menjadi mudhof ilaih. Ya, wa fi ba'di nusakhil matni ini menjadi ini menjadi mudhaf ilaih dan al-masni juga menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan mudhafnya adalah wa fi ba'di. Wa fi ba'di mudhafnya. Mudhafnya i'rab apa? I'rab jar karena dimasuki huruf jar. Nusakhil matni, nusakhi ini i'rab jar. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Al-masni juga menjadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya di sini ada dua. Mudhaf ilaihnya ada dua. Terus atas miyatu kedudukan menjadi apa? Kedudukannya menjadi badal. Ya, menjadi badal. Menjadi badal dari mana? Atau mubdal minhunya mana? Mubdal minhunya adalah asyratu. Jadi asyratu. Ya, atas miyatu ini adalah kedudukan jadi menjadi menjadi badal. Badal itu adalah isim yang ikut. Isim yang ikut atau isim yang mengekor kepada isim sebelumnya. Jadi asratu. Ini asratu beri'rab rofa, maka badal ini harus dibaca rofa karena ini adalah badal yang mengikuti kepada lafadz asyratu yang beri'rab rofa, maka badal ini harus beri'rab rofa. Terus at-tasmiyatu di sini adalah kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena beral. Mu'rab mabni mu'rab karena isim mufrad. Terus jamid mustaq tasmiyatu. Jamid mustaq mustaq karena at-tasmiyatu mustaq karena isim atau masdar ghairu mim. Ya, karena masdar ghairu mim. Awalahu ini kedudukannya menjadi dhorof. Awalahu kedudukannya menjadi dhorof. Sedangkan dhorof adalah isim yang dibaca nasab. Ya. Awalahu dhorof itu ada dua, dhorof zaman dan dhorof makan. Awalahu ing dalam kawitani. Kalau menurut bahasa makna Jawanya ing dalam kawitani itu berarti di sini adalah dhorof zaman yang menunjukkan waktu. Awalahu. Jadi ketika ditanyakan awalahu i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi dhorof. Karena menjadi dhorof. Dhorof ada berapa? Dhorof ada dua. Dhorof zaman dan dhorof makan. Ini termasuk dhorof apa? Dhorof zaman. Kenapa dhorof zaman? Karena menunjukkan zaman. Karena menunjukkan waktu. Seperti itu. Wa aqalluha kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Ya, karena menunjukkan benda, nama, dan tidak mempunyai zaman. Wa aqalluha mu'rab mabni mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim isim ghairu munsharif. Aqallu isim ghairu munsharif. Ya, i'rab apa? I'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Karena menjadi mubtada. Karena menjadi mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Khobar apa? Khobar ada dua, khobar mufrad dan ghair mufrad. Bismillahi ini termasuk khobar apa? Khobar mufrad. Kenapa khobar mufrad? Karena karena tidak berupa jumlah ataupun serupa jumlah. Bismillahi. Seperti itu. Wa aqalluha
Ya, kalau ditanyakan hanya ya, kalau ditanyakan hanya mu'rab mabni, kenapa? Karena isim dhamir. Ma'rifah nakirah, ma'rifah kenapa? Karena mudhaf pada isim dhamir, itu ha. Dhamir apa? Dhamir mutasil. Dhamir mutasil mahal apa? Mahal ajar. Kenapa? Karena sambung dengan kalimat isim. Wa qalluha, wakainya dhamirnya ini wakainya apa? Wakainya adalah mufrad muannas ghaibah. Wa qalluha. Terus jamid mustaq, kalau aqallu yang ditanyakan, wa aqallu ini jamid mustaq. Ya, mustaq kenapa? Karena isim tafdil. Karena isim tafdil yang mengikuti wazan af'alu. Wa aqalluha bismillahi. Seperti itu. Mungkin sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.